Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini, Mem dan Teacher akan menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, simak dengan baik ya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun ini disebut juga dengan tahun gajah. Anak-anak, ada yang tahu tidak ya kenapa tahun ini disebut sebagai tahun gajah? Karena pada tahun ini terjadi peristiwa penyerangan pasukan bergajah ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini juga terdapat pada Surah Al-Fil ayat 1-5. Kota Mekah adalah kota yang sering dikunjungi oleh para penduduk karena letaknya yang strategis, kemudian juga termasuk pusat perdagangan, dan kota Mekah juga mempunyai Ka'bah, di mana umat Islam sering beribadah di Ka'bah. Sehingga kota Mekah sangat ramai sekali dikunjungi oleh para penduduk. Melihat peristiwa itu, Raja Abraha sebagai gubernur Yaman sangat iri. Raja Abraha memiliki niat yang sangat buruk. Apakah itu? Raja Abraha ingin menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha bersama pasukannya bersiap untuk menyerang kota Mekah. Nah, anak-anak, ketika Raja Abraha sampai di kota Mekah, ia bertemu dengan kakek Rasulullah SAW. Anak-anak, ada yang tahu tidak ya siapa nama kakek Rasulullah SAW? Nama kakek Rasulullah SAW adalah Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW mengajak Raja Abraha untuk berdiskusi. Raja Abraha berkata, "Aku akan mengembalikan untamu asal kau berjanji aku bisa melakukan apapun." "Baiklah," kata kakek Rasulullah SAW. Kemudian kakek Rasulullah SAW memerintahkan penduduk kota Mekah untuk meninggalkan kota Mekah dan menuju puncak-puncak gunung. Pada saat penduduk kota Mekah sudah menuju puncak-puncak gunung, sehingga tersisa pasukan gajah dan juga Raja Abraha di kota Mekah. Anak-anak, tahukah apa yang terjadi ketika itu? Tiba-tiba datanglah segerombolan burung ababil yang melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. "Tolong, tolong!" kata mereka begitu ketakutan. Mereka juga kepanasan karena dilempari batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar oleh burung ababil. Kemudian mereka ingin sekali berlari untuk meninggalkan kota Mekah. Tapi apakah yang terjadi? Ternyata mereka tidak sanggup lagi untuk berlari. Untuk berjalan pun mereka sangat susah. Mereka begitu kesakitan dan kepanasan. Sampai pada akhirnya satu persatu dari mereka banyak yang meninggal dunia, termasuk Raja Abraha. Demikianlah anak-anak kekuasaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memelihara Ka'bah dari orang-orang yang jahat.
masyarakat Mekah memelihara Ka'bah dan memuliakan Ka'bah. Demikian anak-anak, selanjutnya anak-anak akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Ibunda Aminah bin Wahab melahirkan seorang putra yang sangat tampan. Beliau bernama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibunda Aminah bin Wahab menyusui beliau hanya dalam kurun waktu 3 hari. Kemudian selanjutnya disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah beliau berusia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi kepada ibundanya, Ibunda Aminah bin Wahab. Kemudian pada saat beliau berusia 6 tahun, ibundanya mengajak beliau ke kota Yastrib, yang sekarang lebih kita kenal sebagai kota Madinah. Nah, di sana sampainya di Madinah, Ibunda memperkenalkan dan memperlihatkan rumah di mana ayahnya dirawat, dan kemudian beliau juga memperlihatkan dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW di mana ayahanda dimakamkan. Semua musibah yang menimpa kepada Nabi Muhammad SAW dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Sesampainya di kota Mekah, Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Beliaulah yang mengasuh dan mendidik Nabi Muhammad SAW sepeninggal ibunya. Setelah 2 tahun, kakeknya pun wafat pada usia yang ke-80 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad SAW masih berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib ketika ia masih hidup, hak asuh Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Dalam asuhan pamannya inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW mulai belajar tentang perdagangan. Bersama dengan pamannya, ia berdagang ke negeri Syam pada usianya yang ke-12 tahun. Memasuki usia dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai mencukupi kebutuhannya sendiri dengan berdagang dan menjual barang-barang. Barang dagangan yang dijual oleh Nabi Muhammad SAW berasal dari Khadijah, seorang janda kaya yang sangat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangannya ke Syam bersama dengan orang kepercayaan Khadijah. Sepulang dari Syam, Nabi Muhammad SAW membawa keuntungan yang sangat besar. Ditambah dengan laporan yang diterima dari utusannya bahwa Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak mengatakan kebohongan apapun akan barang yang dijualnya. Tentunya itu merupakan hal yang tidak lazim yang dilakukan oleh seorang pedagang, karena biasanya para pedagang akan mengatakan hal-hal yang baik saja tentang dagangannya. Itulah mengapa Khadijah akhirnya jatuh hati kepada Nabi. Kemudian Khadijah melamar Nabi yang pada saat itu berusia 25 tahun. Khadijah sendiri berusia 40 tahun. Tapi jangan kalian bayangkan usia 40 tahun Khadijah sama dengan usia 40 tahun sekarang. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar itu diberikan karena Nabi memiliki kepribadian yang jujur, berbudi luhur, dan berkepribadian yang tinggi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW dikisahkan sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki bakat kepemimpinan yang kuat. Pada saat itu terjadi perselisihan antara pemimpin Quraisy pada saat mereka merenovasi Ka'bah. Mereka saling berebut untuk mengangkat batu hitam atau Hajar Aswad. Nah, dengan kecerdasannya, kemudian Nabi Muhammad SAW membentangkan selembar kain hitam, kemudian meletakkan batu hitam tersebut atau Hajar Aswad di atasnya.
Kemudian para pemimpin Quraisy saling mengangkat ujung kain yang sudah dibentangkan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun pada malam 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Malaikat Jibril pada saat berdiam diri di Gua Hira. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Peristiwa itu kemudian diperingati oleh umat Islam setiap tahunnya sebagai Malam Nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu berisi tentang perintah untuk membaca. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW mengemban tugas sebagai Rasul yang tidak mudah dan banyak sekali rintangan. Perkembangan dakwah Islam mencapai puncaknya setelah masa hijrah. Masa hijrah adalah perpindahan Nabi dan pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi kota yang beradab baik dari berbagai segi, dari segi politik, ekonomi, hingga keamanan militer. Para utusan kabilah-kabilah Arab atau suku-suku bangsa Arab datang kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan keislaman. Kemudian tahun ke-10 setelah hijrah, Nabi Muhammad bermaksud untuk melakukan haji yang diikuti oleh 100.000 kaum muslimin. Kemudian saat melakukan haji tersebut, Nabi Muhammad berpidato di Bukit Arafah tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Bertepatan dengan turunnya wahyu yang terakhir, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga yang berisi tentang kesempurnaan Islam. Selesailah tugas Nabi Muhammad SAW di dunia. Peristiwa ini dinamakan dengan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Setelah 3 bulan setelahnya, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan 3 hari kemudian beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, tepat pada umur 63 tahun. Peninggalan Nabi Muhammad SAW saat itu adalah yang sangat berharga. Tak hanya Islam, peninggalan Nabi Muhammad SAW yang lainnya adalah beralihnya bangsa Arab dari kumpulan masyarakat yang bodoh dan tidak beradab menjadi bangsa yang terpandang di dunia. Dahulu kala, Khalifah dinasti Fatimiyah menggelar kegiatan Maulid Nabi dengan membagikan 6.000 dirham, kue, madu, manisan, dan juga makanan lain. Peringatan Maulid Nabi ini biasanya digelar setiap tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal. Biasanya diisi dengan ceramah, pembacaan Al-Quran, salawat Nabi, dan juga pembagian hadiah. Peringatan Maulid Nabi ini tujuannya adalah untuk melatih kita dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan selain itu bisa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW.